Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musang Sulamanto, unit kerja SMK Negeri 1 Mautilango. Izinkanlah saya untuk memaparkan hasil laporan selama orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SMK Negeri 1 Mautilango. Judul. Untuk judul laporan yang saya ambil adalah rendahnya kemampuan literasi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional non-fiksi di SMK Negeri 1 Mautilango. Latar belakang. Pemerintah sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bergabung memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah. Dengan mengikuti orientasi pegawai, akan lebih memahami tugas dan fungsinya serta visi dan misi instansi, sehingga diharapkan dapat menjadi pegawai yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini peserta didik dan orang tua wali. Maksud dan tujuan. Maksud. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan. Adapun tujuan yang diangkat, peserta didik serta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo Angkatan 12 dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 Agustus 2024 dengan pembelajaran secara daring melalui Zoom Meeting dan LMS. Yang berikut tempat. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan di SMK Negeri 1 Mautilango secara daring menggunakan aplikasi Zoom, dan untuk pemasukan tagihan setiap agenda melalui e-learning BPSDM dengan linknya langga.asnunggul.lan.go.id. Yang berikut, nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Visi. Visi dari pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Yang berikut misi. Untuk mewujudkan visi, maka misi dari pemerintah Provinsi Gorontalo mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang berikut, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang berikut, yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Yang berikut, organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama ada perangkat daerah. Jadi perangkat daerah adalah unsur pembentuk kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang berikut, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN. Yang ketiga, penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku kerja pegawai. Rencana kerja pegawai.
P3K. Untuk rencana kerja ini, saya mengambil eh, identifikasi identifikasi isu ini berdasarkan hasil dari rapot pendidikan SMK Negeri 1 Motilango. Yang pertama, rendahnya kemampuan literasi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi di SMK Negeri 1 Motilango. Yang kedua, rendahnya kemampuan literasi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional atau teks non-fiksi di SMK Negeri 1 Motilango. Yang ketiga, rendahnya kualitas pembelajaran dari segi manajemen kelas dilihat dari proses perilaku peserta didik dan memutuskan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan di SMK Negeri 1 Motilango. Adapun isu yang akan diangkat dari ketiga isu tadi adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional di SMK Negeri 1 Motilango. Gagasan kreatif atas isu yang diangkat. Inspirasi cara membenahi kemampuan memahami teks informasional berkaitan dengan kemampuan literasi peserta didik di SMK Negeri Motilango. Maka gagasan kreatif yang pertama adalah kepala sekolah dan pendidik mempelajari tentang teks informasional sebagai bagian dari kemampuan literasi. Yang berikut, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasional untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi peserta didik. Yang ketiga, kepala sekolah mendorong perbaikan kemampuan teks informasi di SMK Negeri 1 Motilango melalui program kebijakan dan penganggaran. Yang berikut, kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Yang pertama, menyampaikan isu yang terjadi menyampaikan isu yang menjadi rencana kerja P3K kepada pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Tahapan yang pertama yaitu meminta kesediaan untuk berkonsultasi. Yang berikut, mengkonsultasikan isu yang akan diangkat menjadi rencana kerja P3K menjadi rencana kerja kepada kepala SMK. Yang berikut, menyetujui rencana kerja. Output dari kegiatan tersebut, tersedianya waktu kepala sekolah untuk berkonsultasi, persetujuan rencana kerja. Yang berikutnya, tersusunnya rencana kerja P3K di SMK Negeri 1 Motilango. Untuk penerapan nilai berakhlak, yang pertama ada harmonis, loyal, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan di tanggal 12 Agustus 2024. Untuk kegiatan yang kedua, kepala sekolah dan pendidik mempelajari teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi melalui kegiatan sosialisasi. Di sini yang pertama untuk tahapannya adalah mensosialisasikan tentang literasi. Yang berikut, berdiskusi secara tatap muka dengan komunitas belajar di SMK Negeri 1 Motilango. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama adalah terlaksanya kegiatan sosialisasi. Yang berikut, terlaksanya diskusi berbagi praktek baik tentang literasi yang menginspirasi kepala sekolah dan pendidik. Adapun nilai-nilai berakhlak, yang pertama adalah kolaboratif, adaptif, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi peserta didik. Untuk tahapan yang pertama adalah tentunya
setiap pendidik harus menyusun modul ajar menggunakan modul pembelajaran yang relevan dengan materi yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Memberikan instruksi yang jelas dan membimbing peserta didik. Yang berikut, memberikan arahan peserta didik untuk membagi tugas yang merata, membimbing peserta didik setiap kelompok agar dapat menyelesaikan tugas dengan waktu, memantau setiap kelompok dengan berkeliling memantau keaktifan anggota kelompok. Untuk outputnya adalah tersusunnya modul ajar dan tersusunnya langkah-langkah untuk penyelesaian isu. Walaupun nilai-nilai berakhlak, ada orientasi pada layanan, harmonis. Untuk yang ketiga, yang keempat, Kepala Sekolah mendorong perbaikan kemampuan teks informasi di SMK Negeri 1 Motilango melalui program kebijakan dan anggaran. Yang pertama adalah tahapannya, membuat undangan rapat tentang pembahasan program gerakan literasi sekolah, membahas perencanaan program penganggaran program gerakan literasi sekolah, melaksanakan program gerakan literasi sekolah. Yang berikut output. Adapun output yang pertama adalah tersusunnya program gerakan literasi sekolah. Yang berikut tersedianya anggaran untuk program gerakan literasi sekolah. Dan yang berikut adalah program gerakan literasi sekolah terlaksana. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, ada harmonis, loyal, berorientasi pelayanan, adaptif, kolaboratif, dan akuntabel. Untuk rencana kerja jangka menengah, sisa kontrak yang di tahun pertama adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SMK Negeri 1 Motilango. Yang berikut mengembangkan pemanfaatan teknologi terkini sebagai media pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Yang ketiga, mengembangkan budaya disiplin pada peserta didik. Dan yang terakhir, kita masuk pada kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil kegiatan orientasi P3K, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diperlukan dan bermanfaat untuk semua guru P3K. Setelah mengikuti orientasi P3K, diharapkan seluruh P3K di lingkungan tempat kerja dapat membangun dan mewujudkan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kualitas pembelajaran. Yang berikut saran atau rekomendasi setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja SNP3K. Yang berikut dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk kekurangan eh, mohon dapat disampaikan agar dapat diperbaiki di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.